Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Nur Maulidia dengan NIM 0224038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis SWOT program satu kelurahan satu bank sampah di Kota Palembang. Sebelum membahas program bank sampah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. SWOT merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi suatu organisasi, program, maupun kebijakan dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu program. Weakness atau kelemahan adalah kekurangan atau hambatan yang berasal dari dalam program itu sendiri. Opportunity atau peluang adalah kesempatan dari luar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program. Sedangkan threat atau ancaman adalah faktor dari luar yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Melalui analisis SWOT, kita dapat mengetahui kondisi suatu program secara lebih menyeluruh, sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi yang tepat untuk pengembangannya. Alasan mengapa saya memilih program ini, karena program ini merupakan contoh nyata kebijakan publik di tingkat daerah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara langsung. Selain bertujuan mengurangi sampah, program ini juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga menarik untuk dianalisis menggunakan metode SWOT. Program ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Palembang yang bertujuan untuk membentuk bank sampah di setiap kelurahan. Program ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Bank Sampah Legacy. Kita sudah punya bank sampah 99. Hari ini kita serahkan ya berbagai sarana prasarana yang ada, mulai dari kendaraan motor, terus beberapa kotak sampah, termasuk mesin caca juga dari ini. Saya kira ini adalah sebuah contoh yang baik. Bank sampahnya artinya real, bisa membantu masyarakat, apalagi tadi membayar SPP dengan menggunakan pengelolaan sampah. Terus ada juga ketahanan pangan di sini, anak-anak santrinya. Pada tanggal 20 Mei 2025, Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa secara resmi meluncurkan program Satu Kelurahan Satu Bank Sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Pada kegiatan yang sama juga diresmikan Taman Edukasi Pengelolaan Sampah 4R. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Peluncuran program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga melakukan langkah nyata dan mengatasi permasalahan sampah di Kota Palembang. Selain peluncuran program, pemerintah Kota Palembang juga menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada 25 bank sampah yang dinilai aktif. Bantuan tersebut memberikan untuk pendukung pengelolaan sampah agar lebih berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembentukan bank sampah baru, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan dan perkembangan bank sampah yang masih ada. Meskipun demikian, program ini juga menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data yang ada, sehingga pertengahan tahun 2025 masih terdapat sekitar 24 kelurahan yang belum memiliki bank sampah aktif. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya kadar pengelola, keterbatasan fasilitas pendukung, serta partisipasi masyarakat belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut tentu perlu menjadi perhatian agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisis SWOT dari program Satu Kelurahan Satu Bank Sampah di Kota Palembang. Dari sisi kekuatan, program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang dan Dinas Lingkungan Hidup. Program ini juga memiliki tujuan yang jelas, mampu mengurangi volume sampah, serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pengelola sampah yang bernilai jual. Dari sisi kelemahan, masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih sampah sebelum meratanya fasilitas bank sampah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas mengelola program di beberapa wilayah. Dari sisi peluang, program ini memiliki peluang besar untuk berkembang karena dapat mendukung target pengurangan sampah Kota Palembang, membuka peluang usaha berbasis daur ulang, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui program CSR. Dari sisi ancaman, program ini menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, ketidakstabilan harga jual sampah daur ulang, serta kemungkinan bank sampah menjadi tidak aktif apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Satu Kelurahan Satu Bank Sampah di Kota Palembang memiliki banyak kekuatan dan peluang dibanding kelemahan dan ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi yang besar untuk berhasil dan berkembang di masa yang akan datang. Namun, keberhasilan program ini tidak bergantung pada pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT program Satu Kelurahan Satu Bank Sampah di Kota Palembang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.